Bab 1711, Penentang Dao Kuno. Tetesan kelima, tetes keenam, hingga tetes darah kesembilan keluar dari pusaran dan melesat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap tetesan darah yang terbang ke arahnya. Dia tidak mengelak dan membiarkan 5 tetes darah mendarat di antara alisnya. Mereka sepertinya menembus tubuhnya. Ketika tetes darah kelima menyatu, suara gemuruh datang dari tubuh Wang Lin dan kekuatan yang kuat muncul dari darah. Wang Lin mau tidak mau mundur beberapa langkah, matanya bersinar terang. Perasaan kuat itu membuatnya mengepalkan tangannya. Pada saat ini, tetes darah keenam menyusul tak lama kemudian dan memasuki Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh darah di tubuhnya tampak mendidih. Dia dengan cepat menyerap kekuatan garis keturunan di dalam setetes darah ini. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya, dan ketika memasuki jantungnya, detak jantungnya seperti sambaran petir. Dia mundur sekali lagi dan mengaum ke langit. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya. Rasa sakit ini berkali-kali lebih kuat dari perpaduan 4 tetes darah sebelumnya. Seolah-olah tubuhnya terkoyak dan daging serta darah baru tumbuh. Tak lama setelah itu, tetesan ketujuh tiba, dan saat itu memasuki titik di antara alis Wang Lin, ekspresinya menjadi berubah. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan kecepatan aliran darahnya mencapai batas. Tubuh Wang Lin mulai bergerak aneh, dan saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, tulangnya juga memancarkan cahaya merah. Garis keturunan kuno yang dipaksakan di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Itu berubah dari sangat tipis menjadi sangat murni. Anggota klan kuno sama dengan para dewa. Semakin kuat garis keturunan mereka, semakin mulia identitas mereka dan semakin besar kekuatan yang bisa mereka tunjukkan. Penggabungan 7 tetes darah membuat garis keturunan Wang Lin berada di urutan kedua setelah Kaisar Dao kuno. Harus diketahui bahwa Kaisar adalah keturunan Kaisar kuno dan karena itu memiliki garis keturunan leluhur kuno. Hasilnya, setelah mendapatkan 6 tetes darah, dia menjadi Kaisar Dao kuno. Namun, Wang Lin tidak memiliki garis keturunan kuno dan belum menerima pengakuan. Meskipun demikian, garis keturunan yang dibentuk oleh 7 tetes darah dapat dibandingkan dengan Kaisar, yang sudah memiliki garis keturunan tersebut dan telah memperoleh 6 tetes darah. Perbedaan keduanya adalah perbedaan hakikat, seperti perbedaan antara seorang kaisar dan warga negara biasa. Namun, perbedaan ini tidak bisa diubah, dan tetes darah ke-8 mengalir menuju Wang Lin. Saat itu menyatu dengannya, garis keturunan menjadi lebih murni dan suara gemuruh dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Semburan rasa sakit datang dari sumsum tulang Wang Lin, menyebabkan dia terus mundur dan gemetar. Garis keturunan kuno sama dengan garis keturunan surgawi, itu mengubah sumsum tulang. Begitu sumsum tulang diubah, darah yang dihasilkan akan berubah dan kekuatan garis keturunan akan lahir. Namun, sulit untuk mengubah sumsum tulang dari dalam, sehingga diperlukan kekuatan eksternal untuk mengubahnya secara perlahan. Kekuatan eksternal ini adalah tetesan darah yang masuk ke tubuh Wang Lin. Saat mengalir ke seluruh tubuhnya, mereka dengan cepat mengubah sumsum tulangnya. Garis keturunan Wang Lin telah berubah dari biasa menjadi mulia, dari berantakan menjadi asli. Penggabungan 8 tetes darah tidak membuat darah Wang Lin menjadi cukup murni untuk mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar, tetapi jaraknya sangat dekat, hanya sedikit lagi.
Kesenjangan ini telah dilewati dan dilampaui setelah penurunan ke-9 menyatu. 9 tetes darah menyatu dengan tulang Wang Lin dan mengubah sumsum tulangnya sepenuhnya. Dia sekarang memiliki garis keturunan yang bahkan lebih murni daripada garis keturunan kaisar. Dari segi garis keturunan, Wang Lin memiliki darah paling murni di taraf klan Dao. Namun, hal itu belum berakhir. Munculnya darah jiwa menyebabkan sekeliling bermandikan cahaya ungu. Darah ungu ini memiliki kekuatan yang aneh, dan saat muncul, itu menarik perhatian penuh Wang Lin. Dia melihat setetes darah ungu. Rasa rindu dari darahnya memenuhi tubuhnya. Darah ungu mengeluarkan cahaya ungu yang mengerikan dan membekas di antara alis Wang Lin. Itu tidak menyatu dengan darah atau garis keturunannya, setetes darah ini menyatu dengan jiwa Wang Lin. Kemurnian garis keturunannya akan memungkinkan Wang Lin meletus dengan kekuatan kuno, tapi itu tidak akan mengubah jiwanya. Pada akhirnya, jiwanya akan tetap menjadi anggota klan Dao kuno. Namun, darah jiwa ini dapat mengubah jiwa Wang Lin, membuat jiwanya berada di atas klan Dao lainnya. Biarkan dia benar-benar menjadi eksistensi yang lebih mulia dari kaisar itu. Seolah-olah dia telah menjadi putra keempat leluhur kuno. Saat setetes darah jiwa melayang, Wang Lin tertegun dan matanya dipenuhi kebingungan. Tubuhnya bergerak mundur hingga mendarat di altar. Dia bersandar di lengan Ye Mo dan berbohong di sana. Pusaran itu perlahan menghilang dan segera menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Jika ada perbedaan, maka suasananya tenang. Suasananya sangat sunyi sehingga tidak ada suara sedikit pun. Semua binatang buas telah menyembunyikan diri. Mereka gemetar dan tidak berani bersuara. Tampaknya ada tekanan yang menyebar dalam keheningan yang aneh ini. Wang Lin tidak sadarkan diri. Jika dia tidak bangun, tempat ini akan tetap sunyi selama puluhan ribu tahun. Jika dia tidak bangun, tidak ada suara yang muncul di sini. Tekanan ini datang dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area sekitarnya. Tubuh asli Wang Lin tertidur dan avatarnya melayang di luar altar. Avatarnya duduk di sana dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Saat Wang Lin tertidur, dia bermimpi. Mimpi ini berbeda dengan mimpi Dao, tidak jelas dan sangat buram. Dalam mimpi ini, Wang Lin melihat seseorang. Ini adalah pria yang tampak biasa saja. Tubuhnya sangat besar dan langit dan bumi tampak berada di bawah kakinya. Dia berdiri di sana, memandang dunia dengan sedikit rasa jijik. Jika saya ingin langit ini runtuh, ia akan runtuh. Jika saya ingin bumi ini hancur, maka bumi ini akan hancur. Jika saya ingin makhluk mati, tidak ada yang berani menghentikan saya. Jika saya ingin tidak ada makhluk surgawi yang tetap hidup, siapa yang berani menyelamatkan mereka? Saya seorang yang kuno. Saya lahir sebelum langit dan bumi dan selamat dari permulaan dunia. Namun, sebelum saya, ada makhluk surgawi. Para dewa ingin menjadikanku budak mereka, jadi biarkan aku menghancurkan para dewa. Jika saya gagal, maka seluruh generasi masa depan saya akan menjadi musuh para dewa dan bersumpah untuk menyingkirkan dunia para dewa. Tapi apakah aku akan kalah? Aku tidak akan pernah kalah. 9 tetes darah jiwaku berikan kepada ketiga putraku. Anda semua mengambil alih komando orang-orang kuno saya. Tunggu reinkarnasiku, tunggu pewarisku muncul. Taat berarti menjadi manusia fana. Menentang berarti menjadi surgawi. Menentang langit berarti menjadi kuno.
Mimpi ini perlahan-lahan berakhir ketika pria berpenampilan biasa itu mengucapkan kata-kata mengejutkan itu. Bahkan setelah Wang Lin membuka matanya, kata-kata itu masih bergema di telinganya. 8 bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin menunjukkan sedikit cahaya ungu dan berputar perlahan. Iblis kuno dan bintang iblis kuno di matanya juga berputar dan mengeluarkan sedikit warna ungu. Warna ungu ini berasal dari darah jiwa itu, berasal dari satu jiwa kuno Wang Lin. Dia perlahan duduk dan melihat ke ruang di depannya. Setelah merenung dalam waktu lama, aura kuat yang memandang rendah dunia keluar dari tubuhnya. Aura ini tidak menghormati langit dan bumi. Sekalipun langit dan bumi membusuk, saya tidak akan membusuk. Sekalipun dunia ini layu, aku tidak akan layu. Aura ini milik sifat menantang dari orang kuno. Saat ini, Wang Lin sangat berbeda dari sebelumnya. Saat dia duduk di altar, pandangannya menyapu sekelilingnya. Tatapannya melewati avatarnya dan akhirnya mendarat di lengan raksasa Yemo. Matanya bersinar terang. Lengan ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini sepertinya mampu mengoyak dunia. Ini adalah kekuatan Dao Yemo kuno yang paling kuat. Menatap lengan ini, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Saat dia menekan, 24 bintangnya berputar dan semburan cahaya ungu mengelilinginya. Cahaya ungu ini memasuki lengan Yemo. Dalam sekejap, lengan raksasa itu gemetar dan sepertinya akan meronta dan melawan. Meskipun Wang Lin telah memperoleh warisan Yemo, itu tidak sempurna. Jika dia ingin menyatu dengan lengannya, akan ada beberapa kesulitan. Namun, ini hanya sulit bagi Wang Lin sebelum dia mengalami bencana darah surgawi ras kuno. Sekarang dia telah mendapatkan 9 tetes darah dan setetes darah jiwa, seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara kepada Yemo yang sudah mati. Suaranya tenang, dan saat dia berbicara, cahaya ungu dari 24 bintang menjadi lebih kuat. Itu menyebarkan aura yang akan menakuti Yemo jika dia masih hidup. Aura ini memasuki tangan kanan Wang Lin dan dia menekan lengannya sekali lagi. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan lengannya berhenti meronta. Lengannya perlahan menyusut hingga menyatu dengan tangan kanan Wang Lin, menyebabkan tangan kanannya tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Tangan kanan Wang Lin sangat kasar dibandingkan dengan lengan kirinya dan ditutupi dengan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga memberi sedikit warna biru kehijauan. Sekilas bisa membuat takut siapapun. Dia mengangkat tangan kanannya ke hadapannya. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat lengan kanannya. Setelah sekian lama, dia memahami kehampaan. Surga merobek, ruang bergetar, dan saat tangan kanan Wang Lin terkoyak, dunia runtuh. Bayangan lengan besar muncul di belakangnya dan membuka ruang. Keretakan besar muncul di hadapan Wang Lin dan melebar. Itu telah dirobek olehnya. Kekuatan yang merobek surga ini bahkan bisa membunuh seorang penggarap Arcane Void tahap awal. Bahkan para penggarap Arans Void tingkat menengah harus mundur ketakutan. Dengan kekuatan robek ini, altar tempat Wang Lin berada berdengung dan bergetar. Riak bergema seolah-olah menahan dampak dari Heaven Ripping. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke altar di bawahnya saat riak-riak bergema. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ada yang aneh dengan altar ini. Bab 1712, 3 Mantra Kehidupan. Sejak tiba di altar, Wang Lin belum sempat mengamati tempat ini.
Sebagian besar perhatiannya tertuju pada lengan di altar. Meskipun dia sangat berhati-hati dan telah memindai altar ini dengan akal sehatnya, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, setelah dia menyerap darah dan darah jiwa, bersamaan dengan riak yang disebabkan oleh Heaven Reaping, tabir yang menutupi altar pun terangkat. Mata Wang Lin bersinar. Mengapa altar muncul di sini, dan mengapa lengan kanan Ye Mo ada di sini? Wang Lin merenung sambil dengan hati-hati melihat ke altar. Altar ini sangat biasa, tidak ada yang tampak abnormal tentang hal itu. Jika bukan karena riak yang bergema di atasnya, akan sangat sulit untuk melihat sesuatu yang aneh di dalamnya. Saat mantra Heaven Reaping menghilang, riaknya juga perlahan memudar hingga kembali normal. Wang Lin berdiri dan berjalan keluar dari altar. Di saat yang sama, avatarnya juga bangkit dan berjalan ke depan. Setelah mengambil satu langkah, avatar dan tubuh aslinya tumpang tindih. Kedua sosok itu perlahan-lahan tumpang tindih dan perlahan-lahan menyatu. Wang Lin menggerakkan tubuhnya, dan setelah tidak menemukan ketidaknyamanan, dia melihat kembali ke altar. Lalu ada kilatan rasa dingin di matanya dan tangannya membentuk segel, mengirimkan batasan keluar. Ada hampir 1.000.000 pembatasan. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan 1.000.000 batasan terbang menuju altar. Mereka mendarat di altar satu per satu. Setiap pembatasan menyebabkan altar bergetar ringan. Semakin banyak pembatasan yang diberlakukan, altar bergetar semakin hebat. Menjelang akhir, suara gemuruh bergema, seolah-olah altar akan runtuh. Saat altar bergetar hebat, retakan halus muncul di atasnya. Segera, puing-puing mulai berjatuhan dari altar dan berserakan. Wang Lin menjadi berhati-hati. Tangannya membentuk segel dan menciptakan lebih banyak batasan. Mereka mengepung altar dan perlahan mendarat di atasnya satu per satu. Hal ini menyebabkan altar bergetar semakin hebat, dan semakin banyak puing yang berjatuhan. Setelah setengah dupa, lapisan atau puing-puing telah jatuh dari altar, dan tampak seperti lapisan kabut yang mengelilinginya. Altar itu telah menyusut seukuran lingkaran, dan semakin banyak retakan yang muncul di permukaannya. Keanehan tentang altar kemungkinan besar adalah apa yang ada di dalamnya, tapi ada kekuatan aneh yang mencegah saya melihat apa yang ada di dalamnya dengan akal ilahi saya. Wang Lin menatap altar dan menciptakan 1.000.000 batasan lagi. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di altar dan bahkan lebih banyak lapisan yang terlepas hingga ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Tepat pada saat ini, ketika altar tertutup retakan, salah satu retakan tersebut sepertinya mencapai bagian tengah altar. Lampu merah darah muncul dari celah dan berbentuk kipas. Seolah-olah sebuah permata telah ditemukan tersembunyi di bawah lumpur dan sebuah celah memungkinkan cahayanya bersinar. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap celah yang melepaskan lampu merah. Dia mengendalikan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan semuanya terbang ke celah itu. Namun, saat pembatasan semakin dekat dengan celah tersebut, lebih banyak lampu merah datang dari celah lainnya. Tak lama setelah itu, sinar ketiga, keempat, kelima, lebih dari 10 sinar cahaya keluar dari altar, membentuk riak merah. Ketika sejumlah besar pembatasan menyentuh riak merah, rasanya seperti butiran salju menyentuh arang panas. Suara mendesis bergema dan semuanya segera menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan semua batasan hilang karena lampu merah. Seolah-olah mereka adalah musuh alami.
Wang Lin menatap altar yang telah menyusut lebih dari setengahnya dan dikelilingi oleh lampu merah. Matanya bersinar terang. Lampu merah ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah altar ini menjadi? Hati Wang Lin bergetar. Saat lampu merah menyebar dan mendekatinya, tangan kanan Wang Lin mencakar lampu merah. Lengan raksasa Yemo tiba-tiba muncul di hadapannya dan juga mencakar kekosongan di depannya. Surga merobek. Wang Lin meraung dan tangan kanannya merobek ke samping. Dengan raungan ini, dia menggunakan kekuatan penuh lengan kanan Yemo dan juga Dewa Kuno Bintang 8, Iblis Kuno, dan kekuatan Iblis Kuno. Kekuatan sobek ini cukup kuat untuk mengoyak langit. Gemuruh menggelegar bergema dan riak merah yang datang dari altar terdistorsi dengan keras dan dirobek oleh Wang Lin. Yang runtuh adalah retakan di altar. Di bawah mantra Heaven Reaping milik Wang Lin, retakan itu runtuh dalam skala luas. Lampu merah ingin mencegah hal ini tetapi tidak mampu menahannya. Gemuruh menggelegar bergema dan altar runtuh sepenuhnya. Puing-puing besar berserakan, dan apa yang terungkap di hadapan Wang Lin adalah benda seperti genangan darah berbentuk segi 8 yang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Aura yang akrab dengan Wang Lin menyebar dari genangan darah segi 8 ini, dan Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Jadi ternyata itu, ada sebuah klan di sistem bintang kuno yang disebut klan pemusnahan penyegel, dan mereka memiliki mantra yang disebut mantra 3 kehidupan. Untuk mengolah mantra ini, seseorang memerlukan altar yang lengkap, tetapi karena alasan tertentu, altar itu dibagi menjadi 3 bagian, dan bagian-bagian ini telah menghilang. Wang Lin beruntung dan mendapatkan paviliun darah dari leluhur darah di Brilliant Void. Paviliun darah itu adalah salah satu dari 3 altar. Kemudian dia mempelajari mantra 3 kehidupan dan memperoleh altar kedua dari iblis kuno di Alheaven. Adapun altar ketiga, Wang Lin telah mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Ketika dia melihat cahaya darah, suara gemuruh bergema di benaknya dan dia mulai berspekulasi. Saat ini dia yakin genangan darah ini mengeluarkan aura yang sama dengan paviliun darah dan altar lainnya. Ini adalah aura klan pembasmian penyegel. 3 mantra kehidupan. Saya tidak menyangka akan mendapatkan altar terakhir di sini. Jika saya bisa mempelajarinya, kekuatan saya secara keseluruhan akan meningkat pesat. Jantung Wang Lin mulai berdetak kencang. Dia telah tergoda oleh mantra 3 kehidupan, dan sekarang dia telah mendapatkan altar ketiga. Dia sangat bahagia. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin melambaikan tangannya dan altar yang dia dapatkan dari iblis kuno terbang keluar, dan tak lama kemudian, paviliun darah leluhur darah juga terbang. Seorang wanita pernah pergi ke paviliun darah sebelumnya, dan dia adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Namun, selama bertahun-tahun, tubuhnya telah lama menghilang dan hanya sebagian jiwanya yang tersisa. 3 altar melayang di hadapannya, dan cahaya darah yang mereka pancarkan mulai bercampur. Jelas sekali mereka tertarik satu sama lain. Wang Lin telah memperoleh metode budidaya mantra 3 kehidupan dari wanita dari klan pembasmian penyegel di dalam makam kuno. Pada saat ini, setelah merenung sedikit, Wang Lin duduk. Mantra 3 kehidupan dari klan pemusnahan penyegel berbahaya untuk dipelajari. Namun, dibandingkan dengan manfaatnya, bahayanya sepadan. Tangan kanan Wang Lin meraih ke arah kehampaan. Tanda klan yang memancarkan cahaya hantu muncul di tangannya. Tanda klan ini masih memiliki bekas darah kering. Itu adalah tanda klan pembasmian penyegel.
Wang Lin telah mengekstraknya dari wanita klan pembasmian penyegel yang ingin membunuhnya di makam kuno. Menatap tanda klan, Wang Lin menekannya di antara alisnya. Perasaan terbakar menyebar dari sasarannya. Kemudian cabang yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari tanda klan dan menempel pada Wang Lin. Rasa sakit seperti ini tidak cukup mempengaruhi Wang Lin sama sekali. Dia tetap tenang sambil menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dengan tanda klan pemusnahan penyegel, aku mengaktifkan altar ini dan memanggil roh leluhur klan pemusnahan penyegel yang tersegel. Berubah menjadi pedang penyegel untuk memotong 3 jiwa asal, 3 tubuh. Saat suara Wang Lin bergema, darah yang dia keluarkan mengembun dan mulai bergoyang di hadapannya dengan cepat. Kemudian ketiga altar yang berbeda semuanya mengeluarkan cahaya merah menyilaukan yang diserap oleh darah. Darah itu perlahan berubah menjadi bentuk pisau. Bentuknya tidak besar, panjangnya hanya sekitar 10 kaki. Itu tampak seperti bayangan yang tumpang tindih, dan jika seseorang melihatnya terlalu lama, penglihatannya akan kabur. Melihatnya dengan akal ilahi, Wang Lin segera menyadari bahwa ini bukan satu bilah tetapi 3 bilah yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih ini menciptakan aura aneh di sekitar mereka. Wang Lin meraung, potong 3 jiwa. Bilah panjang itu tiba-tiba terangkat dan diam-diam menebas dari atas kepala Wang Lin. Pisau ini mengiris seluruh tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Rasa sakit yang tak terbayangkan memenuhi tubuhnya, membuatnya merasa jiwanya akan runtuh. Namun, dia menahan rasa sakit dan 2 jiwa perlahan terbang keluar dari kepalanya. Namun, saat pedang itu menembus Wang Lin, sepertinya pedang itu tidak mampu menahan kekuatan jiwa Wang Lin dan roboh. Dari 3 bilah yang saling tumpang tindih, hanya 2 yang tersisa. Jiwa Wang Lin telah menyatu dengan darah jiwa leluhur kuno dan sekarang menjadi jiwa Dao kuno, jadi bagaimana pedang ini bisa memotong jiwanya? Jika bukan karena jiwa Wang Lin dibentuk oleh darah esensinya, pedang itu tidak akan mampu memotong jiwanya sama sekali. Meskipun telah memotong jiwa Wang Lin menjadi 3, pedang ini tidak dapat menahan kekuatan pantulan dari jiwa Wang Lin. Itu hilang selamanya dan tidak akan pernah bisa dipanggil lagi. Bab 1713, Memotong layar hantu. Potong 3 jiwa asal. Wang Lin menahan rasa sakit dan meraung. Saat dia meraung, bilah bayangan ganda itu naik dan turun. Ada kilatan cahaya darah saat bilahnya membelah Wang Lin. Tubuhnya bergetar hebat saat jiwa asal ini terbelah menjadi 3 bagian oleh kekuatan misterius klan pembasmian penyegel. Pada saat yang sama, satu bilahnya hancur berkeping-keping. Wang Lin mengatupkan giginya dan meraung tanpa ragu, potong 3 tubuh. Saat dia meraung, pedang yang hanya memiliki 1 bayangan tersisa diiris ke arah Wang Lin. Itu tidak lagi sunyi tetapi menimbulkan suara keras. Bilah panjang itu memotong Wang Lin dan kemudian roboh. Saat runtuh, tubuh Wang Lin terbagi menjadi 3. Ketiga tubuh ini menyatu dengan 3 jiwa dan berisi 3 jiwa asal. Pada saat ini, ketiga mayat itu terbang menuju masing-masing altar klan pemusnahan penyegel yang berbeda. Setelah 3 altar menyerap ketiga Wang Lin, cahaya darah di sekitar mereka menjadi lebih kuat. Mereka perlahan-lahan berputar satu sama lain, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, cahaya dari altar telah banyak memudar, namun masih berkedip-kedip.
7 hari berlalu dan cahaya darah menghilang sepenuhnya. Saat cahaya darah menghilang, aura kuat muncul dari salah satu altar. Aura ini terlalu kuat untuk ditanggung oleh altar, sehingga akhirnya runtuh. Saat runtuh, Wang Lin pertama keluar. Pada saat yang sama, altar lain bergetar dengan cepat. Itu langsung hancur dan puing-puing berserakan. Wang Lin kedua keluar. Tak lama setelah altar itu, paviliun darah meletus lapis demi lapis. Aura kuno terlalu kuat untuk ditahan oleh paviliun darah, sehingga hancur. Wang Lin ketiga keluar dari paviliun darah yang hancur. Wang Lin pertama berkata, mantra 3 kehidupan. Wang Lin kedua dengan tenang berkata, buka paksa kekayaan. Mata Wang Lin ketiga mengungkapkan cahaya aneh saat dia bergumam, 3 tubuh, kembali menjadi 1. Saat ketiga Wang Lin berbicara, ketiga tubuh itu maju 1 langkah. Mereka tumpang tindih dan mulai menyatu. Setelah sekian lama, mereka menyatu menjadi 1 orang. Rambut putihnya menari-nari dan dia membuka matanya saat dia melayang di sana. Dia merasakan vitalitas yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ada 3 bagian, dan masing-masing memiliki kekuatan penuh yang setara dengan dirinya sendiri. Mantra 3 kehidupan, sungguh misterius. Dengan ini, aku akan memiliki 3 nyawa. Wang Lin membuka matanya, yang sekarang dipenuhi dengan tekad. Dia mengangkat tangan kanannya dan jiwa seorang wanita muncul. Wanita ini adalah orang yang menyembunyikan dirinya di dalam paviliun darah, seseorang yang dia kenal. Dendam kami hilang. Saya akan mengirim Anda ke siklus reinkarnasi. Berperilakulah sendiri. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan jiwa wanita itu menghilang tanpa jejak. Wang Lin melihat sisa-sisa 3 altar dengan mata penuh belas kasihan. Jiwa dan tubuhku terlalu kuat. Altar klan pemusnahan penyegel tidak dapat menahan dampak transformasiku. Sekarang setelah mereka runtuh, tidak akan ada lagi mantra 3 kehidupan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Apa yang dia bagi bukan hanya keturunan Dao kunonya, tetapi juga avatarnya. Bisa dikatakan semuanya terbagi menjadi 3, dan sebagai hasilnya, dia memiliki 3 nyawa. Tubuhku telah memperoleh garis keturunan Dao kuno dan tubuh iblis kuno dan iblis kunoku telah mencapai 8 bintang. Sudah waktunya untuk pergi, namun, sebelum saya pergi, saya perlu menyempurnakan layar hantu. Dengan itu, aku mungkin bisa membentuk esensi ketujuhku. Setelah esensi pembatasan muncul, tingkat kultivasi saya akan meningkat dari Spirit Void tahap tengah ke Spirit Void tahap akhir. Dengan garis keturunan Dao kuno saya seharusnya bisa melawan para penggarap Arcane Void tahap akhir. Ada juga esensi pertempuran. Saat itu, semua pemahaman berubah menjadi bintang hukum. Saya perlu waktu untuk menyesuaikan diri, dan jika esensi lain dapat lahir, maka saya akan mencapai puncak Arcane Void. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sebelum duduk. Tangan kanannya terulur dan layar hantu muncul. Esensi pembatasan hanya bersifat sekunder. Lebih penting lagi, karena Fan Sanmeng dapat meminjamnya untuk melakukan mantra ilusi, layar ini harus berisi mantra Dao ilusi dari Sekte Jiwa Agung. Ilusi Dao adalah kuncinya, saya perlu mempelajarinya. Jika saya bisa mendapatkan wawasan, mungkin saya bisa menggunakan harta ini untuk mencari jiwa ketiga, seperti yang coba dilakukan oleh 7 Taois warna. Saat ini semuanya tergantung siapa yang bisa menemukan jiwa ketiga terlebih dahulu.
Mata Wang Lin berbinar dan berbagai rencana rumit disimpulkan dalam pikirannya. Saya tidak tahu apa yang dilihat oleh 7 warna Daois, tapi dari kemarahan ini, dia seharusnya tidak menemukan kemana jiwa ketiga pergi. Selain dia, ada juga Old Ghost Sun, dia juga mencari jiwa ketiga. Saya tidak tahu metode apa yang dia miliki, tapi itu tidak bisa dianggap remeh. Mereka memicu perang antara alam batin dan alam luar untuk menemukan jiwa ketiga. Sekarang setelah perang usai, mereka mungkin menggunakan metode itu untuk mencari jiwa ketiga. Awalnya, hanya ada 2 dari mereka yang mencari, tapi sekarang setelah 4 jenderal muncul, mereka adalah kekuatan ketiga yang juga mencari. Ada juga kekuatan lain dari planet 5 elemen. Mereka telah bersembunyi di sana selama bertahun-tahun dan akan segera muncul. Jiwa ketiga, siapa kamu? Wang Lin merenung dalam diam, dan pikiran di benaknya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Hanya dengan menemukan jiwa ketiga saya dapat pergi ke gerbang dan membukanya untuk membawa semua orang ke benua astral abadi. Wang Lin menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membukanya. Matanya tenang dan dia tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Dia akan mengamati layar hantu. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi serius, seolah guntur bergemuruh di benaknya. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya perlahan menjadi suram. Saya lupa 1 orang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tiba-tiba teringat 1 orang. Jika seseorang memberitahunya bahwa orang itu telah meninggal, dia pasti tidak akan mempercayainya. Maha melihat, orang itu memperoleh darah Dao surgawi. Meskipun Kaisar Ilahi Naga Azure mengatakan bahwa darahnya bermasalah, tidak mungkin sang peramal mati. Dia tidak pernah muncul selama perang dengan alam luar, dia menghilang tanpa jejak. Rencananya luar biasa, dan dia telah bersekongkol melawanku berkali-kali. Sekarang dia disembunyikan, bagaimana saya bisa melupakannya? Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Penguasa surgawi 7 warna dibagi menjadi 3 jiwa dan 7 bagian. Adapun 7 fragmen, saya hanya tahu bahwa King Sui adalah salah satunya. Adapun 6 lainnya, saya sudah menebaknya. Yang Maha melihat, apakah dia salah satu dari 7 fragmen atau jiwa ketiga? Mata Wang Lin berbinar. Dia ingat bahwa jiwa ketiga telah menyeberangi Sungai Panggil dan memasuki kekosongan cemerlang. Jika jiwa ketiga berakhir di Brilliant Void, maka kemungkinan besar itu adalah All-Seer. Jika dia benar-benar jiwa ketiga, akan terlalu mudah untuk menemukannya, apakah dia atau bukan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak pernah bisa melihat melalui All-Seer. Sejak Wang Lin pertama kali menjadi murid yang maha melihat, ketakutannya sudah ada. Itu menjadi lebih kuat karena All-Seer menjadi lebih misterius. All-Seer telah melahap sejumlah besar murid, dan saya melihat 3.000 avatar di tubuhnya. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini dan mengira dia hanya mencoba mencapai langkah ketiga. Namun, sepertinya saat ini, mungkin dia sedang mencoba membentuk Joss Flames dengan 3.000 avatar itu. Itu mungkin, atau apakah dia punya tujuan lain? Wang Lin memikirkan banyak hal, tetapi semakin dia berpikir, semakin dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan sang pelihat. Jiwa takdir yang maha melihat juga tidak berada dalam pembalasan ilahi di alam surgawi kuno. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan-lahan menekan pemikiran ini. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Seiring berjalannya waktu, dia secara alami akan mendapatkan jawabannya.
Matanya berbinar dan dia melihat layar hantu. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan melihat bahwa itu mengandung batasan yang tak terhitung jumlahnya. Ini termasuk 4 pembatasan besar dan banyak lagi. Jika saya ingin melahirkan esensi pembatasan, saya harus memadukan semua pembatasan tersebut. Setelah saya menguasai semuanya, esensi pembatasan akan terbentuk, gumam Wang Lin saat perasaan ilahi menyebar. Dia tenggelam dalam pembatasan layar. Pembatasan muncul di pikirannya satu persatu. Pertama dia harus tahu berapa banyak batasan yang ada pada layar ini. Saat perasaan ilahi menyebar dengan hati-hati, layar bergerak tanpa ada angin di tangan Wang Lin. Wajah hantu itu menjadi semakin ganas. Selama 10 hari ini, Wang Lin tetap tidak bergerak dan menghabiskan seluruh energinya untuk mempelajari pembatasan tersebut. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan miliaran pembatasan terlintas di benaknya. Baru pada hari ke-10 Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Mereka dapat berevolusi sendiri, tidak mungkin menghitung jumlah pastinya. Wang Lin mengerutkan kening dan memijat pelipisnya. Dia menjadi sangat lelah selama 10 hari ini. Ini adalah kelompok pembatasan sempurna yang telah menyatu dengan layar ini. Hanya dengan memecahkan layar saya dapat melihat bagaimana mereka terbentuk. Wang Lin menatap layar dan mengungkapkan keraguan di matanya. Setelah sekian lama, dia mengatupkan giginya dan tangan kirinya mengulurkan tangan ke arah kekosongan. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul di tangannya. Cahaya dingin muncul di mata Wang Lin dan dia menebas dengan pedang darah. Ledakan menggelegar terdengar ketika pedang darah menembus layar dan membuka celah. Saat celah itu muncul, perasaan ilahi Wang Lin menyerbu ke dalamnya. Tak lama kemudian, wajah hantu di layar menjadi ganas, dan mengeluarkan gelombang suara gemuruh yang bergema di seluruh area. Seolah-olah angin kencang bertiup dari layar bersama dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Pembatasan mengelilingi Wang Lin, mengisi kekosongan yang tak berujung ini, dan menyebar ke setiap inci lautan awan. Retakan spasial di lautan awan sepenuhnya dipenuhi oleh badai pembatasan. Sosok Wang Lin tenggelam oleh banyaknya pembatasan. Ketika badai pembatasan yang menduduki seluruh lautan awan menghilang menjadi satu pembatasan, esensi pembatasan Wang Lin akan terbentuk. Dia akan memiliki kekuatan untuk melawan para penggarap Arcane Void tahap akhir. Bab 1714. Esensi pembatasan. Di dunia gua ini, apakah itu alam dalam atau luar, atau retakan spasial manapun, jarang sekali melihat badai dengan batasan sebanyak ini. Pembatasan ini awalnya hanya segel sederhana, tetapi sekarang terlalu banyak yang tumpang tindih, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Itu seperti lapisan cahaya berkabut yang membentuk badai tak berujung. Pemandangan megah ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Wang Lin. Binatang buas di dalam celah spasial semuanya memilih untuk menghindari badai pembatasan ini. Semua binatang buas melarikan diri melalui berbagai pintu keluar dengan panik. Ini seperti gelombang besar. Mereka bergegas keluar dari celah spasial, dan hanya dalam beberapa hari, area di sekitar celah spasial di laut awan dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak berlari terlalu jauh, mereka hanya melayang di luar celah spasial. Mereka menatap celah itu dengan ketakutan sambil gemetar. Gelombang binatang buas yang muncul di lautan awan menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang ingin memasuki celah spasial untuk melihat apa yang terjadi,
tetapi mereka dihentikan oleh badai pembatasan yang mengerikan. Badai di dalam celah itu masih berkecamuk, dan lolongan hantu menyebar ke segala arah. Jauh di dalam badai pembatasan, Wang Lin duduk di sana dengan mata tertutup. Matanya bergerak-gerak saat dia terus menyimpulkan batasannya. Layar hantu telah dibelah oleh Wang Lin dan membentuk badai pembatasan ini. Wang Lin tidak panik sama sekali, seolah semua ini sesuai ekspektasinya. Dia dengan tenang menyimpulkan batasannya dan perlahan memahami esensi batasannya. Pembatasan sebenarnya hanyalah sejenis formasi. Untuk memahami esensinya, seseorang membutuhkan perasaan ilahi yang kuat. Wang Lin telah mencapai tahap pertengahan dari Spirit Void, jadi perasaan ilahinya cukup kuat untuk memahami esensi ini. Pada saat ini, perasaan ilahinya menyebar dalam celah spasial ini. Saat dia terus menyimpulkan, jumlah batasan dalam akal sehatnya berkurang. Ini bukan karena hilangnya pembatasan, namun karena adanya peleburan. Setiap dua batasan yang dia simpulkan akan menyatu menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kecepatan fusi meningkat. Segera, setelah hampir setiap tarikan napas, banyak batasan akan hilang dan batasan baru akan muncul. Intinya pembatasan adalah jenis komputasi, dan komputasi mencakup segalanya. Ia bahkan dapat digunakan untuk meramalkan masa depan dan mengubahnya. Ini membutuhkan perasaan ketuhanan yang sangat kuat. Sang Maha Melihat sangat ahli dalam seni ini, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya khawatir dia menyembunyikan kemampuannya yang luar biasa dalam batasan. Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan kilatan rasa dingin. Dia masih takut pada Sang Maha Melihat. Olsir seperti seseorang yang menatapnya dari kegelapan, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak dapat menemukan sumber tatapan itu. Setelah 7 hari, badai pembatas di dalam celah spasial telah menyusut drastis. Hampir setengah dari pembatasan telah hilang dan menyatu. Namun, Wang Lin tidak bisa bersantai sama sekali. Ia menemukan bahwa meskipun pembatasan telah dilonggarkan, pembatasan tersebut masih terus berubah. Jika mereka tidak menyatu kembali menjadi satu sekaligus, mereka pada akhirnya akan berlipat ganda menjadi lebih banyak lagi. Bahkan sekarang, pembatasan tersebut menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Hanya satu perpecahan akan membuat semua upaya Wang Lin sebelumnya hilang. Perasaan ilahinya seperti jaring besar yang mengelilingi semua batasan. Pada saat ini, matanya berbinar dan dia mulai menyimpulkan dan memadatkan batasannya. Semakin jauh hal ini berlangsung, semakin sulit jadinya. Perasaan ilahinya terbagi menjadi salinan yang tak terhitung jumlahnya saat ia terus mengurangi dan mengintegrasikan batasan. 10 hari waktu berlalu dalam sekejap. Area yang dicakup oleh perasaan ilahi Wang Lin telah menyusut menjadi 2, dan jumlah pembatasan telah sangat berkurang. Namun, kekuatan perpecahan yang berasal dari pembatasan hampir mencapai puncaknya. Wang Lin tetap tidak bergerak, tapi ekspresinya sangat serius. Dia telah menggunakan akal ilahi dan kemampuan komputasinya sepenuhnya untuk menemukan peluang fusi ketiga. 10 hari lagi berlalu. Saat sebagian kecil pembatasan akan dipecah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mata Wang Lin mengungkapkan pencerahan saat dia bergumam, pembatasan adalah jenis formasi, dan formasi adalah Grandao. Langit dan bumi juga memiliki bentukan, itu aturannya. Orang juga punya formasinya sendiri, itu takdir.
Formasi pembatasan ini hanyalah aturan yang ditetapkan oleh seorang kultivator. Goyangkan dunia dengan aturan yang Anda tetapkan sendiri. Batasan, gabungkan lagi. Pembatasan yang dikelilingi oleh perasaan ilahi menyatu sekali lagi. Ini adalah perpaduan ketiga. Setelah penggabungan ini, hanya tersisa sekitar 10 juta pembatasan, tetapi 10 juta pembatasan ini sangat lengkap. Tampaknya tidak ada kekurangan, dan masing-masing mengeluarkan aura yang kuat. Akan sangat sulit untuk menggabungkannya lagi. Wajah Wang Lin pucat. Menggabungkan 3 kali adalah batasnya. Untuk menggabungkan kembali semua batasan menjadi satu ternyata jauh lebih sulit dari yang dia duga. Dia tidak bisa rileks sama sekali, dan tekanan tak terlihat ini memaksa Wang Lin untuk memberikan perhatian ekstra. Hal ini membuatnya semakin lelah. Batasan, sekering. Wang Lin meraung, memperkuat akal sehatnya. Perasaan ilahinya menyebar dari segala arah dan suara gemuruh bergema. 10 juta pembatasan di sekitar Wang Lin digabungkan dengan paksa. Namun, fusi ini baru setengah selesai, sehingga beberapa pembatasan dibatalkan. Mereka tidak menghilang tetapi terpecah menjadi beberapa batasan lagi. Ketika pembatasan ini diruntuhkan, semakin banyak pembatasan yang dilonggarkan. Hasilnya, hanya dalam beberapa saat, 10 juta pembatasan ini bertambah jumlahnya. Perasaan ilahi Wang Lin tidak dapat menahan mereka dan mulai berkembang. Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak segera menghentikannya, usahanya akan gagal. Tubuh aslinya keluar, meninggalkan avatarnya di sana. Setelah tubuh aslinya keluar, aura Dao kuno melonjak. Tubuhnya bergetar dan tubuh iblis kunonya keluar dan berhenti di satu sisi. Pada saat yang sama, tubuh iblis kunonya keluar dan berhenti di sisi lain. Tubuh dewa kuno yang tersisa mundur ke belakang, membentuk segitiga di sekitar avatarnya dengan tubuh iblis kuno dan iblis kuno. Batasan, sekering. Ekspresi avatar Wang Lin menjadi garang dan mengeluarkan suara gemuruh. Perasaan keilahiannya menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, ketiga tubuh Dao kunonya mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam perasaan ketuhanan. Penggabungan pembatasan meningkat pesat. Gemuruh menggelegar bergema. Apakah itu pembatasan yang menyatu atau yang terpecah? Perasaan ilahi Wang Lin memaksa semuanya untuk memadat. Dalam sekejap mata, jumlah pembatasan menurun drastis hingga hanya ada kurang dari 5 juta pembatasan di sekitar Wang Lin. Ini adalah perpaduan keempat. Pembatasan 5 juta ini seperti 5 juta kuda liar yang tidak mau dijinakkan, dan masing-masing bersinar terang. Jika bukan karena perasaan ilahi Wang Lin, yang diperkuat oleh 3 tubuh Dao kuno, menjebak mereka, mereka akan segera menyebar ke segala arah. Mata Wang Lin merah dan benar-benar merah. Garis darah di matanya berpotongan seolah membentuk suatu aturan aneh. Setiap orang memiliki mata, pupil, dan pembuluh darah. Namun, bentuk dan jumlah pembuluh darah setiap orang berbeda-beda. Pembuluh darah ini muncul ketika Wang Lin lelah, tetapi itu juga merupakan metode yang dipikirkan Wang Lin untuk membantu melahirkan esensi pembatasan. Pembatasan, fusi kelima. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan 6 esensi di tubuhnya terbangkel. Uar. 6 pedang esensi terbang dan berputar dengan cepat. 2 pedang berputar mengelilingi masing-masing dari 3 tubuh aslinya, dengan avatarnya di tengah. Saat 6 pedang muncul, 5 juta batasan terpaksa digabungkan sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema saat pembatasan menyatu untuk yang ke-6, ke-7, dan ke-8.
Penggabungan yang berulang-ulang semakin menurunkan jumlah pembatasan. Tidak selalu hanya 2 batasan yang menyatu, terkadang 3, 4, 5 akan menyatu. Akibatnya, setelah fusi ke-8, hanya tersisa beberapa ribu batasan di sekitar Wanglin. Ribuan batasan ini semuanya berisi 4 batasan besar, serta beberapa batasan yang tidak termasuk dalam dunia gua. Besarnya ratusan kaki dan bergetar saat melayang di sana. Menatap ribuan pembatasan ini, lebih banyak lagi garis merah muncul di mata Wanglin. 3,172, sudah cukup. Wanglin berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan memuntahkan darah. Setelah seteguk darah ini muncul, Wanglin melambaikan lengan bajunya. Darah terbelah menjadi 3.172 bagian dan mengalir menuju setiap batasan. Pembatasan darah, fusi ke-9. Wanglin meraung. Dia menggunakan darahnya untuk memadukan pembatasan ini sekali lagi. Cahaya darah bersinar terang. Ketika pembatasan mulai tumpang tindih, cahaya darah menjadi lebih intens. Pada akhirnya, hanya 9 batasan yang tersisa sebelum Wanglin. 9 batasan ini tingginya puluhan ribu kaki, seperti gunung kecil. Mereka mengeluarkan aura kuno saat melayang di sana. Namun, saat 9 batasan terbentuk, salah satunya tiba-tiba runtuh menjadi batasan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Tak lama kemudian, pembatasan lainnya juga dicabut. Perubahan mendadak ini membuat Wanglin tidak bisa berpikir. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kanannya. Dengan ini, mata kanan Wanglin menyemburkan darah dan pupil raksasa muncul di kabut darah. Murid ini dipenuhi garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.